Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Bondan Insight. Di video kali ini kita masih berbicara seputar domain komputasi sahabat. Kalau yang video sebelumnya sudah saya upload, kita sudah menggambar domain solid, yaitu sayap 3 dimensi yang dibuat dari airfoil 2 dimensi. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan membuat domain fluida, yaitu udara. Domain fluida yang berupa udara, yang kita asumsikan itu adalah udara. Ini nanti kita sebut sebagai enclosure dan bentuknya adalah kotak. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja sahabat, ikuti petunjuknya sampai selesai di video ini. Bila perlu, sahabat bisa tonton video ini berulang-ulang biar tidak ada langkah-langkah yang terlewatkan. Baik, sahabat, kita lanjutkan. Jadi, setelah kita membuat domain solid berupa sayap, sekarang kita akan membuat domain fluid atau domain fluida berupa udara. Ya, seperti ini sahabat. Jadi, gambar yang sebelah kiri kita ini adalah left wing atau sayap sebelah kiri. Kenapa ini left wing? Saudara-saudara atau sahabat bisa melihat atau menonton video yang saya upload sebelumnya ya. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi. Nah, ini adalah sayap 3 dimensi yang sudah kita buat. Dia adalah domain solid. Ini dibuat dari airfoil 2 dimensi yang diubah menjadi 3 dimensi menggunakan desain modeler, ANSYS desain modeler. Nah, kali ini kita akan menambahkan, jadi dari gambar domain solid ini, gambar sayap ini akan kita tambahkan agar dia lengkap menjadi sebuah domain komputasi. Maka domain solid ini harus ditambah dengan domain fluid, yaitu enclosure. Jadi enclosure kalau ditambah dengan wing, maka dia akan menjadi lengkap menjadi domain komputasi. Nah, bisa dilihat di layar ini sahabat. Jadi sayap dengan dimensi tertentu ini ya, dengan panjang chord, kemudian dengan span ini kita hitung dia adalah setengah span atau setengah kali S. Kenapa di sini muncul C dan kenapa muncul setengah S? Sahabat bisa lihat atau tonton di video saya yang sebelumnya. Nah, untuk mempermudah dalam melaksanakan analisis atau dalam belajar untuk membuat domain komputasi ini, kita tentukan dulu dimensi dari domain fluidnya. Nah, kita sudah memilih domain fluidnya berbentuk kotak. Dimensinya kita tentukan sebagai berikut. Ini memiliki tinggi 2C. 2C ini artinya adalah 2 kali panjang chord. Jadi tinggi domain fluid ini sama dengan 2 kali panjang chord. Chord itu adalah jarak dari leading edge ke trailing edge ini ya. Nah, kenapa ini 2 kali C? Nanti kita akan praktekkan sahabat. Nah, jadi sayap ini ada chord atau garis tengah yang menghubungkan antara leading edge dengan trailing edge. Nah, kemudian dari garis tengah tersebut ditarik ke atas dan tarik ke bawah masing-masing dengan jarak C. Maka jarak dari atas dan ke bawah itu adalah 2C. Seperti itu. Nah, kemudian ini dari ujung depan sampai ujung belakang domain fluid atau domain fluida begitu ya. Ini jaraknya 3C. Maaf, ini seharusnya bukan 3C tapi di sini adalah maaf 4C. 4C ini adalah dari bidang paling depan sampai dengan leading edge ini 1C, kemudian di sini ada 1C lagi. Nah, sampai dengan trailing edge. Nah, dari trailing edge sampai dengan belakang di sini adalah 2C.
Jadi totalnya adalah 4C atau 4 kali panjang chord. Nah, kemudian yang memanjang dari mulai wing root ya, dari mulai paling kanan kita ini sampai dengan paling ujung kiri, bidang domain fluida yang paling kiri ini, dia adalah setengah S ditambah C. Artinya setengah S di sini adalah setengah S ini adalah span atau panjangnya dari sayap kiri ini, dari left wing ini. Nah, seperti ini ya. Setengah S, jadi panjangnya sayap ini ditambah dari wingtip sampai dengan bidang yang paling kiri ini jaraknya C. Maka dari ujung kanan sampai dengan ujung kiri domain fluida ini panjangnya adalah setengah S ditambah C. Nah, seperti itu sahabat. Berapa ukuran C, berapa ukuran S, sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya atau bisa juga dilihat di slide ini sahabat. Ini adalah ukurannya ya. C-nya adalah 120 mm dan setengah S adalah 500 mm. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita setelah ini akan masuk ke software Design Modeler, ANSYS Design Modeler. Ini sudah saya siapkan, sudah terbuka, jadi tinggal pilih saja di taskbar. Kalau sahabat belum membukanya, silakan buka terlebih dahulu. Barangkali ada yang lupa, bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara membukanya ya, biar kita bisa menghemat waktu untuk video kita kali ini. Nah, baik sahabat, ini sudah muncul gambar sayap 3 dimensi. Nah, kita perkecil dulu biar lebih mudah dilihatnya. Nah, langkah pertama adalah setelah kita terbentuk sayap atau domain solid, maka kita perlu membuat sebuah sketsa baru, di mana sketsa itu nanti bentuknya adalah rektangular atau persegi panjang, dan nanti akan kita atur dimensi dari persegi panjang itu, kemudian kita extrude. Nah, baik, kita mulai dari memilih plane. Plane yang kita pakai adalah XY plane, karena kita akan menggambar di sisi paling kanan ini. Dia diasumsikan sebagai wing root-nya, yaitu sisi yang menempel pada badan pesawat. Nah, baik, kita klik look at face atau look at plane atau look at sketch. Akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita buat sketching. Nah, di sketching ini kita pilih rectangle. Pilih rectangle. Gambar saja sembarang rectangle sahabat, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ini sahabat bisa sedikit perbesar. Cara memperbesarnya dengan scroll, bisa scroll ke depan atau scroll ke belakang. Scroll ke depan ini untuk memperbesar, scroll ke belakang ini untuk memperkecil. Nah, setelah ini kita atur dimensinya. Bagaimana caranya? Tinggal klik di sini dimension. Nah, sahabat, kita akan membuat dulu dimensi horizontal. Baik sahabat, ini kita lanjutkan. Jadi setelah membuat rectangle, kita akan memberi dimensi pada rectangle atau persegi panjang ini ya. Nah, untuk memudahkan, sahabat bisa memilih dimensi, kemudian pilih horizontal. Nah, setelah diklik horizontal, kemudian kontrol, kemudian klik sebelah kiri, kemudian klik garis yang sebelah kanan. Ya, tinggal ditarik ke atas. Tadi jarak H3 ini, jarak horizontal ini adalah C, seperti yang digambar ini ya. Dari ujung bidang depan dengan leading edge ini adalah C. Jadi kita rubah di sini, dia adalah. Kemudian kita akan membuat jarak horizontal lagi. Kita tekan kontrol, dimulai dari sumbu, kemudian sampai ke belakang. Ini totalnya adalah 3C. Ya, H4 adalah 3C, berarti yang 3